kan lagi di Jakarta ya, dia juga mau datang ke pernikahan aku. Setelah resepsi, antara resepsi Jakarta sama resepsi Bali kan masih ada jeda tuh, kosong. Mungkin nanti aku bisa ajak Nagita juga untuk sama-sama, jengukin Olga. Rumah ada niatan nggak buat Iya, soalnya banyak banget undangannya gitu. yang ada pengen ini kan nyampe nggak? Nggak tahu kalau itu aku nggak tahu. Halo apa kabar pemirsa, selamat siang semuanya. Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Satu hari jelang perhelatan akbar, beragam ritual mulai dilakoni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Meski acara siraman baru dijalani oleh Raffi dan Gigi pada hari Kamis mendatang, namun Raffi telah mencuri start lebih awal dengan menggelar syukuran rumah barunya di kawasan Pondok Labu, yang akan dijadikan Raffi sebagai tempat untuk menggelar acara siraman dirinya. Syukuran rumah baru Raffi yang konon seharga 11 miliar rupiah ini dijalaninya bersama fans Raffi dan Nagita. Lantas benarkah jika rumah bercat putih ini yang pengerjaannya diserahkan pada Mark Sungkar menyediakan sebuah tempat untuk santai yang dipesan khusus oleh Nagita? Dan mengapa Raffi belum juga menjadikan rumah mewahnya ini sebagai tempat tinggalnya? Sebenarnya kita syukuran rumah, tumpengan, potong tumpeng, berdoa bersama dan makan-makan bersama aja dan lihat-lihat rumahnya Raffi. Berdoa bersama juga. Warnanya putih semua ya kan. Terus tamannya kita pasti semuanya akan hijau-hijaunya kan ya. Pokoknya rumah idaman banget. Ya, rumah idaman banget pokoknya untuk kita keliling cuma satu di bawah aja. Harusnya itu 8 bulan selesai semua harusnya ya. Tapi karena ya itu mungkin tidak dikontrol atau karena ada hal-hal yang insidental akhirnya tidak selesai gitu ya. Makanya saya bilang sama Raffi, terus terang ini proyek paling lama gue kerjain nih. Kapan mau selesai gitu, kapan mau manfaatin gitu kan, ini rezeki kamu. Alhamdulillah dari situ dia secara spontan memberitahu keluarganya, ya digerebek selesai gitu. Nggak tahu, tadinya kan saya diminta ada gazebo, saya buat, lalu pesan dari Raffi, bisa nggak gazebonya di atas kolam ikan gitu ya, karena rencana di situ kolam ikan, lalu minta di atasnya ada gazebo, supaya yang duduk bisa kelihatan ikan, jadi saya kasih kaca gitu ya. Makin dekat menuju hari bahagia, perasaan Raffi dan Nagita makin tak menentu. Kesabaran Raffi sempat diuji saat mobil yang akan dipakai membawa dirinya menuju tempat akad nikah nanti mengalami kecelakaan saat dikemudikan oleh sang adik. Namun Raffi tak begitu ambil pusing karena di masa cutinya ini Raffi lebih fokus merawat tubuh dan wajahnya. Setali 3 uang dengan Raffi di masa pingitannya, benarkah jika Gigi juga makin khusyuk menjalani puasa Senin Kamis? Jadi itu nggak sengaja aja nabrak mobilnya, jadi pecah kaca depannya. Tapi nggak apa-apa sih, untungnya Raffi nggak marah. Cuman emang tadinya mobilnya kan udah diaturin ini buat dipakai nanti siapa yang pakai mobil ini gitu. Tapi nggak, jadi mobil itu akhirnya harus masuk bengkel dibenerin gitu. Diganti Mau belok di daerah situ Simatupang, mau belok ke kiri. Aku tuh lihat ke kanan, takut ada mobil dari kanan kan. Tapi ternyata mobil depan aku tuh tiba-tiba dia berhenti ngedadak, ngerem, nggak tahu kenapa dia ngerem. Jadi pas aku lagi lihat sana, ngeliat di depan ternyata mobil udah berhenti. Jadi aku nabrak. Nah terus jalanannya tuh kan turunan gitu. Jadi sebenarnya nabraknya mobilnya nggak kencang, mobilnya lagi pelan-pelan jalan. Tapi karena turunan, tekanannya jadi lebih kencang sampai kacanya bisa pecah gitu aja. apanya yang Kaca lampu depan mobil kan sebelah kiri. Kalau Nagita Senin Kamis dia puasa, kalau aku enggak. Aku benar-benar belum. Tapi ya sholat aja terus berdoa. ada lah, pasti kan sama orang mau nikah pasti ada rasa tegang, nervous.
Gitu, ada kelihatan dia tegang-tegang. Pastilah ada beberapa kali nggak bisa tidur, gelisah kan pasti mikirin. Pasti kalau orang menikah biasanya banyak pikiran kan ini itu dipikirin. Mas menahan diri dan bener-bener apa ya menikmati sisa bujangannya sih. Kan bentar lagi dia mau nikah. Tapi iya dia aku puntur biar lurus katanya, terus facial muka biar jerawatnya hilang katanya gitu. Ya wajar lah calon-calon pengantin kan pengen kelihatan oke nanti pas hari hanya. Niat Raffi untuk menyudahi kesendiriannya memang telah bulat. Kabarnya saat akad nikah yang akan digelar pada hari Jumat siang di sebuah hotel berbintang nanti, Raffi akan memakai bahasa Arab saat ijab kabul. Bahkan 3 bulan menjelang hari pernikahan, Raffi dan Nagita telah melakukan cek kesehatan yang merupakan syarat wajib bagi calon pengantin. Lantas, apakah ini bukti jika Raffi telah siap untuk bisa segera memiliki momongan? Dan apa arti dari mahar yang diberikan Raffi untuk Nagita saat akad nikah esok? Mas kawinnya 17.022.014 rupiah. Uang. Ya. Sesuai tanggal pernikahan. Rencananya jam 2 siang. Jam 2 siang akadnya. Oke. Di mana Pak? Di daerah mana Pak? Di Ritz Carlton. Awal tahun aja kayaknya baru tahun baru ataupun ulang tahun kemarin nggak ada niat untuk jadi bapak atau jadi suami di tahun ini gitu. Rencananya juga mungkin tahun 30, tapi memang benar mungkin jodoh itu jorok. Kapan mungkin kita bisa ketemu. Yang paling penting ya udah deh nggak apa-apa. Emang niatnya kita mau nikah itu adalah sebuah niat yang baik. Ya nggak apa-apa, kita syukurin, kita jalanin aja. Udah tes kesehatan, udah lama itu dari 3 bulan yang lalu udah tes kesehatan. Udah alhamdulillah sehat semuanya. Itu juga kan kesehatan itu kan tes kesehatan itu adalah suatu hal yang baik ya. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa bisa ditanggulangin dengan cepat. Kalau punya anak mah siapa sih yang nggak pengen cepat punya anak? Tapi kan ya sedikasihnya aja mau lo. Yang penting kita mah sama-sama aja berusaha, berdoa gitu. Sebenarnya cowok cewek sama aja. Tapi kalau anak pertama sih tadinya kalau cowok, karena kan aku sendiri sebagai anak cowok paling gede gitu. Tapi kalau dapetnya cewek ya nggak apa-apa juga. Tinggal selangkah lagi, Raffi dan Nagita akan bersanding sebagai raja dan ratu sehari. Tidak hanya tamu, masyarakat pun telah menanti seperti apa gerangan rupa si pengantin. Lantas akankah dari 3.000 undangan yang telah disebar itu, sosok Yuni Syara benar-benar akan hadir di tengah para tamu dan bernyanyi seperti apa yang pernah Raffi utarakan kepada Yuni? Dan mengapa niat Raffi untuk menjenguk Olga Syaputra di Singapura batal dilakukan? Belum, harusnya minggu ini ada rencana sebelum menikah, tapi kayaknya aku masih syuting masih belum kelar. Aku masih belum kelar juga gitu. Kayaknya kalau memang nggak sempat sampai sebelum akad, karena Mak Veranya juga kan lagi di Jakarta ya. Dia juga mau datang ke ke pernikahan aku. Setelah resepsi, antara resepsi Jakarta sama resepsi Bali kan masih ada jeda tuh kosong. Mungkin nanti aku bisa ajak Nagita juga untuk sama-sama jengukin Olga. Rumah ada niatan nggak buat Iya, soalnya banyak banget undangannya gitu. yang udah pengen ini kan nyampe Nggak tahu, kalau itu aku nggak tahu. Tidak selamanya sebuah petaka berujung pada kesengsaraan. Sebut saja pengacara eksentrik Hotman Paris Hutapea baru saja mengalami kerugian miliaran rupiah pasca insiden kecelakaan di ruas jalan tol Wiyoto Wiono Ancol yang mengakibatkan mobil mewah miliknya ringsek. Kini, Hotman malah diganjar dengan sebuah penghargaan sebagai pengacara terbaik se-Asia Tenggara versi sebuah lembaga survei yang bermarkas di Hong Kong. Entah penilaian seperti apa yang akhirnya membuat Hotman Paris bisa mendapatkan predikat The Best Lawyer se-Asia Tenggara. Yang pasti penghargaan ini seolah menjadi obat bagi Hotman yang masih diliputi rasa trauma pasca kecelakaan yang dialaminya. Pada saat saya lagi trauma, saya dapat hadiah suatu penghiburan yang sangat besar yang datangnya justru dari luar negeri, di mana salah satu lembaga riset terkemuka di Hong Kong, yaitu Capital Profile, baru melansir satu hasil riset yang diedarkan di Asia dan di Cina, di mana kesimpulan mereka adalah dari putra Indonesia, advokat Indonesia, ya, putra advokat Indonesia yang mereka nilai mampu bersaing secara internasional
melawan pengacara-pengacara asing dan banker-banker asing. Ternyata mereka memilih saya dengan judulnya Special Report The Best of Hotman Paris. Saya merasa senang karena dianggap bahwa putra Indonesia mampu bersaing dengan pengacara asing dan kreditur-kreditur banker-banker asing. Itu suatu kebanggaan. Memang saya senang walaupun tanpa mereka ada unsur interview dengan saya. Penghargaan yang diterima Hotman ini barangkali setimpal dengan sepak terjang